Banyak orang berpikir perjanjian lama itu sudah tidak relevan atau Kristen cukup baca perjanjian baru saja. Tapi tahukah kamu, tanpa perjanjian lama, perjanjian baru tidak akan pernah bisa dipahami dengan utuh. Dan tanpa perjanjian baru, perjanjian lama seperti janji yang belum digenapi. Hari ini kita akan membahas apa itu perjanjian lama, apa itu perjanjian baru, dan bagaimana keduanya saling terhubung dalam satu rencana Allah. Bagian pertama, apa itu perjanjian lama? Perjanjian lama adalah bagian pertama dari Alkitab yang ditulis ratusan hingga ribuan tahun sebelum kelahiran Yesus dan berisi sekitar 39 kitab dalam kanonisasi Kristen. Isi utama perjanjian lama yaitu penciptaan dunia. Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan. Kejatuhan manusia, dosa masuk ke dalam dunia. Pemilihan bangsa Israel. Allah memilih satu bangsa sebagai alat rencananya. Hukum Taurat sebagai standar kekudusan Allah dan para nabi, teguran, pengharapan, dan nubuatan tentang Mesias. Perjanjian lama bukan sekedar sejarah Israel. Ini adalah kisah Allah yang mencari manusia yang jatuh ke dalam dosa. Bagian kedua, makna perjanjian. Kata perjanjian berarti ikatan serius antara Allah dan manusia. Dalam perjanjian lama, ada beberapa perjanjian penting, yaitu perjanjian dengan Nuh, perjanjian dengan Abraham, perjanjian dengan Musa, dan perjanjian dengan Daud. Namun semua perjanjian itu memiliki satu kesamaan, yaitu manusia selalu gagal setia. Hukum itu kudus, tetapi manusia tidak sanggup mentaati sepenuhnya. Bagian ketiga, masalah besar dalam perjanjian lama. Perjanjian lama dengan jujur menunjukkan satu fakta pahit. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Korban binatang harus diulang terus. Dosa tidak benar-benar diselesaikan. Hukum menunjukkan dosa, tetapi tidak memberi kuasa untuk mengalahkannya. Dan disinilah muncul pengharapan besar. Janji tentang Mesias yang akan datang. Dalam Yesaya, Yeremia, Mika, dan nabi-nabi lain menubuatkan seorang penyelamat yang akan membawa perjanjian yang baru. Bagian keempat, apa itu perjanjian baru? Perjanjian baru dimulai dengan satu kalimat sederhana. Inilah silsilah Yesus Kristus. Perjanjian baru berisi 27 kitab dan berpusat pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jika perjanjian lama adalah janji, maka perjanjian baru adalah penggenapannya. Bagian kelima, isi utama perjanjian baru. Perjanjian baru terdiri dari Injil, yaitu kehidupan, ajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kisah para rasul, lahirnya gereja. Surat-surat rasul, penjelasan tentang iman Kristen. Dan wahyu, penggenapan akhir rencana Allah. Intinya satu, keselamatan bukan lagi lewat hukum, tetapi lewat kasih karunia Allah. Bagian keenam, perbedaan utama perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama berdasarkan hukum Taurat, korban binatang, dan ditulis di dalam loh batu. Sementara perjanjian baru berdasarkan kasih karunia, korban sempurna yaitu Yesus Kristus, dan ditulis di dalam hati manusia. Bagian ketujuh, satu kisah bukan dua Tuhan. Ada kesalahpahaman besar, seolah-olah Allah di perjanjian lama berbeda dengan Allah di perjanjian baru. Padahal Allah yang sama, kasih yang sama, kekudusan yang sama, rencana keselamatan yang sama. Perjanjian lama mempersiapkan jalan, sementara perjanjian baru menggenapi jalan itu. Penutup, Alkitab bukan dua cerita yang terpisah. Ini adalah satu kisah besar tentang Allah yang mengasihi manusia. Dari kejadian hingga wahyu, dari hukum hingga salib, semua menunjuk pada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Jika konten ini memberkati kamu, like, komen pendapatmu, dan subscribe, supaya kita bisa terus belajar firman Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.